telu loro siji buka cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Winters. Kali ini ketemu lagi di podcast Wintim 06 dalam rangka memperingati Hari Ibu. Siang ini kedatangan sebuah band yang baru saja mengeluarkan singlenya yang berjudul Rindu Ibu. Kenapa kita undang band ini? Karena ini berhubungan dengan ibu, sesuai dengan lagu yang baru mereka luncurkan. Band ini terdiri dari para laki-laki tampan, ganteng, idola para ibu-ibu, tapi gadis tidak. Mereka rata-rata berumur di bawah 50 tahun. Kita sambut mereka, Expired 06. Hei, tepuk tangan apa? Terima kasih Mas, terima kasih. Iya. Udah, nggak sentuh tangan udah apa Mas ya? Mas, iya. Loh, nah iki. Iya. Nggak tahu dah. Ya, besar. Memang cari akeh. Memang kita ini sebenarnya anggotanya banyak ya. Banyak sekali. Oh, yang saya tahu. Masnya adalah vokalis. Saya vokalis. Masnya gitaris. Yang saya tahu drummer sama basisnya lagi ngurusi Suratin ya. Suratmin apa Suratin? Ya, ngurusi Suratin kayaknya. Saya nggak berani ngomong. Oh iya. Terus keyboardisnya lagi ngurusi mobil ya, nomor mobil ya. Oh. Jadi yang bisa datang cuma kita. Berarti anggotanya Expired 06 ini orang sibuk semua ya. Oh, semua sibuk. Berarti ada pengangguran berdua ya. Saya sibuk, juga sibuk. Kita sih di sini juga sibuk. Iya loh, ini sampai yang undangan ya. Sibuk. Kayaknya sih. Kan kita dari bayaran. Iya. Serius ya. Karena ya kita terima kasih ya. Terima kasih telah diundang ya. Telah Ini diundang karena beberapa stasiun televisi ya. Itu nggak ada yang berani ngundang. Iya loh, kita itu sampai jarang ya terima undangannya. Terus salahnya di mana? Salahnya di mana lo kita tuh? Rasanya tidak salah. Kalau menurut kami itu, kami yang merasa bersyukur. Wintim 06 berterima kasih karena kedatangan Anda sekalian. Karena ya mohon maaf, kalau tidak Wintim siapa lagi yang udah ada gitu loh. Loh. Jangan Jangan ngomong jujur sekali. Tapi dia nggak tahu. Iya, nggak tahu. Dia tanya selain Wintim, lu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Selama ini nggak ada. Iya. Ini aja kita ya syukur Wintim mau ya. Iya. Terima kasih buat kaosnya loh Mas. Oh iya. Ini Kok beda ya? Kok beda ya? Ini yang new. Oh iya iya. Kan tadi Masnya bilang stoknya habis. Oh iya. Cocok di sini. Ya. Karena ini nggak ditanya dulu kesehatannya Mas sehat mana? Oh, karena sudah datang ke sini makanya sudah sehat lah. Sehat. Ya nggak datang itu kita pertanyakan. Sudah vaksin apa belum? Sudah vaksin apa belum? Sudah. Vaksin untuk ke? Vaksin untuk ke? Jalan-jalan. Ke mall. Oh iya. Udah kita nggak usah bahas vaksin. Iya, kita jangan bahas vaksin. Kita sekarang memperingati Hari Ibu. Hari Ibu tanggal berapa? Tanggal 23. 22. 23 ulang tahun bojoku mah. Ya kan kelewatan sedikit toh Mas. Mari kita usul dari Mbok. Soalnya saya nggak punya ibu. Punyanya apa sama? Mbok. Ya enggak apa-apa. Kita jadikan satu aja ya. Mbok Iya. iya enggak apa-apa. Tapi ya nggak baik. Mbok sendiri. Iya, nanti kita bikin hari Mbok ya. Ya wis tak sakarepmu lah. Sampai apa punya ibu? Nggak punya. Saya dulu punya. Sama. Iya. Menurut oh iya, perkenalkan siapa namanya dahulu. Oh iya, nama saya Nardi, saya vokalis dari Expired 06. Kalau ini namanya siapa Mas? Saya biasa dipanggil Budi Dion saja. Bukan RSD Tomat ya? RSD Tomat kan itu di dunia lain. Bergamer. Oh, bergamer. Oh, RSD Tomat. Menurut Cak Sis, Cak Budi. Loh kok Cak Sis siapa sih? Nardi, Expired. Nardi Siswanto kan namanya. Enggak, Nardi aja. Oh, Nardi. Kemeru loh ya. Iya. Menurut Cak Nardi karo Cak Budi. Loh. Kok Cak Sis Mas? Mas. Mas gak sampai cok itu Mas biasa. Iya ya Mas. Cita
Cici aku ngene iki Pak ya. Maaf loh pemirsa, maaf loh ya. Cici lho ngene iki Pak ya. Iya. Kadang saya lupa. Gitu. Menurut Mas Nardi. Iya. Maaf loh pemirsa. Ya ampun. Kadang kita tuh kelewatan. Ya silakan lanjut. Menurut Mas sekarang Mas Budi. Apakah Enggak boleh gitu. Yang laki kok. Iya. maaf ini di dalam ruangan topinya tolong dilepas. Jangan dong. Oh iya. Justru nilai ketampanan saya itu semua berasal dari topi. Oh iya. Kalau tampan nggak gini. Oh iya sih. Dudunya nggak boleh. Oh iya. Harus. Iya apa mas? Ini loh, ini laki. Laki ya ini. Masa duduk sing temen mbok lanang ta lanang wis wedok iki. Saya salah tingkah loh mas. Terus salahnya di mana? Iya. Wes Tanya dong. Menurut Mas Nardi karo Mas Budi, apa arti seorang ibu? Monggo. Saya dulu. Nggih. Atau Mas Budi dulu? Mas Nardi. Mas Nardi dulu ya. Buat saya ibu. Ini saya serius. Serius, harus serius ini. Ya, kan? Sama kayak saya tak salah tasbak ini loh. Iya maaf. Maaf loh pemirsa ya. Misalnya masalah ibu ini. Iya betul. Buat saya tuh mother is everything. Oh coba saya ini. Ya maaf. Maaf po ya. Lanangnya po. Oh iya sih. Ini sopan loh sama saya kalau lek kok ngomong didelok lah apa kok malah peduli rokok loh ngomong iki. Ayo monggo. Iya, buat saya itu ibu itu adalah segalanya. Karena tanpa adanya ibu nggak mungkin bapak bisa jatuh cinta, itu nggak mungkin. Kalau bapak nggak ada ibu nggak akan tercipta saya. Jadi buat saya ibu itu berperan penting. Jawabannya bos. Belum selesai. Susu ae. Kak belum kesikut loh hari ini. Mesti kesusu. Oh, coba aja ini, Bo. Oh, iya, saya nggak tahu lagi, Pak. Ya, jadi ibu itu segalanya. Kalau menurut saya tugas ibu itu sangat luar biasa. Ketika dia di rumah, selain dia menjadi ibu rumah tangga, membersihkan rumah dan sebagainya dan masak juga. Dia juga memikirkan bagaimana nanti keadaan bapak ketika bapak itu pulang dari bekerja. Jadi dia harus mempersiapkan, bukan cuma berbicara soal mempersiapkan hidangan dan lain sebagainya, tapi mempersiapkan dirinya juga. Jadi ketika bapak pulang itu, bapak melihat, ibu yang aku cinta, istri yang aku nikah itu selalu tampil cantik seperti ini. Makanya ibu itu kalau buat saya luar biasa, sangat luar biasa. Mother is the best. Ibu adalah yang terbaik. Itu menurut saya. Kalau menurut saya gini loh, ibu saya kan nggak punya ibu ya, mbok aja ya. Iya, Mbok saya itu seorang mbok itu adalah kalau orang Jawa biasanya mengatakan itu Tuhan Gusti Allah sing ketok. Oh. Tapi menurut saya Tuhan sing wujud. Tuhan sing wujud itu menurut saya sangat benar sekali. Karena dengan keridhaannya seorang ibu, semua istilah yang dicita-citakan insya Allah kan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi untuk pemirsa Wintim, jangan sia-siakan kalau istilahnya masih punya seorang ibu. Betul. Sayangilah, Cintailah. Anda ingin sukses, Ya. terutama sayangilah kedua orang tuamu, terutama ibu. Ya. Karena ibu yang melahirkan kita, dan dia istilah pahlawan tanpa pamrih ya. Ya, betul. Dia itu ibu itu kalau ini seperti apapun karakter dan sifat ibu, dia papakan beliaunya itu tetap memikirkan keadaan anak-anaknya. Walaupun dia itu kadang susah, Ya. sampai di rumahnya kadang nggak makan loh demi anak-anak. Iya, demi Ya, toh? anak-anaknya. Kadang dia membujuk, Bu sudah makan kok, Bu Mbok sudah makan. Oh wes, padahal dia belum makan. Karena Iya. apa? Dia kasihan sama anak-anaknya. Ya, toh? Bahkan istilah ini pengalaman pribadi saya. Si mbok saya itu nggak pernah makan 1 minggu, hanya untuk Supaya anaknya bisa makan. Bisa makan. Ya. Bahkan misal ditanya gitu ya ngomong sudah makan, padahal 1 minggu dia nggak makan sama sekali. Nah itulah istilahnya. Arti seorang ibu. Arti seorang ibu. Jadi istilahnya itu jangan sia-siakan orang tua kamu bila masih ada. Ya, betul. Sayangilah, dan bila kita ada rezeki kasih. Ya toh, kita bagi untuk orang tua kita, ya toh. Soalnya gini loh, orang tua kita itu kadang untuk membesarkan anak-anaknya sampai sukses, kadang dia bekerja banting tulang.
Iya. Iya toh, nggak istilahnya nggak merasakan hujan panas apa di tapi terkadang sama anak itu kadang ada sing istilahnya Dilupakan. minta ini nggak dikasih akhirnya dia ngamuk Malah di marah. ya malah dimarahi. Saya itu banyak saya lihat di sosial media itu Orang tua bahkan- sakit malah diusir Loh, dari rumah. ibunya itu Malah ditendang. ditendang, dituntut Iya. karena hukumannya karena warisan. Nah. ibunya gitu loh. Padahal kalau nggak ada ibu nggak akan bakal ada mereka itu kan. Kalau seandainya gini, kalau seandainya seorang ibu itu untuk memilih kejam, seharusnya anak-anak yang setiap manusia lah ya, setiap manusia yang masih memiliki ibu, berpikirlah seperti ini. Kalau seandainya waktu untuk ibu-ibu kalian itu kejam, kalian dilahirkan perocot dipites, Nah itu udah apa gak tewas gitu kan? Ya kalau menurut saya kalau memang seandainya seorang ibu hitung-hitungan masalah dia melahirkan, merawat kita, dia pasti akan berpikir, lapo ketika dia sudah melahirkan jual aja mau bayi pak, laku mahal. Iya, Kan betul. kalau memang seorang ibu yang memang kalau seorang tua perhitungan ya dengan mau menilai semuanya dengan rupiah oleh materi, aku harus ngerawat, wis sampai meteng, sangulan, terus baru melahirkan lapo tak dolek bol kalau mereka memang memandang semuanya dengan materi atau nilai suatu kasih Iya. sayang dinilaikan dengan rupiah. Dan alhamdulillahnya dan kita harus bersyukur karena ibu-ibu kita tidak seperti itu. Ya, betul. bahkan ada sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama ya. Itu kan ada lagu ibu ya itu. Iya, Pak. Ridho ilahi adalah ridho. Ridho ibu ya apa itu? Ya enggak tahu lah. Ya, cuma nadanya nggak gitu. Iya, kayaknya nadanya kayak gitu. Kayak gini ya. Iya. Iya. Sama nih suka nyanyi lah. Sama gitarnya ya wis tas. Tapi padahal suaranya enak. Iya. Saya tuh kadang malu. Tapi enggak, saya terima kamu apa adanya kok. Iya. Mau mesti lo tangani gak sok mandek lo. Maaf lo pemirsa ya. Kalau menurut anggota Expired 06, Iya. ibu yang sudahlah, ibu itu sangat berarti sekali. Iya, iya. Kita kalau menghitungnya secara materi tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah terhitung. Setuju. Terus pertanyaan saya, apa yang sudah Anda lakukan untuk ibu ketika beliaunya masih ada atau setelah tiada? Monggo. Tepat kasih. Mas Dulu. Nardi. Mas Nardi. Sekarang saya dulu lah. Oh iya, wis Jambon. Pertanyaannya apa? Loh, Pertanyaan. ya. Apa yang telah Anda Mesti. lakukan sebagai seorang anak? Bukan membalas loh ya. Karena ibu telah berjuang dan yang dengan sesuatu yang tidak ternilai lah. Apa yang telah Anda lakukan untuk ibu? Untuk menyenangkan hatinya lah. Iya, Jadi gini, kalau ini pengalaman pribadi. Iya, harus saya- pribadi. Pribadi saya. Jangan umum. Iya, iya. Jadi gini, kalau saya dulu waktu kecil, ketika simbol saya marah terhadap saya mending menghindar. Karena kalau saya tetap di situ, akhirnya nanti saya berontak jadi berani. Akhirnya saya menghindar dulu. Dan istilah saya menunggu waktu gitu, misalnya 1 jam, 2 jam, atau bahkan setengah jam misalnya ya. Saya datang, kan biasanya sudah marahnya sudah hilang. Lejo, Dan suaranya jadi- wis lerem lah. lerem lah. Itu saya menghindar dari istilahnya apa? Anak berani sama orang tua. Iya. Cara menghindarinya seperti Betul, itu. betul. Daripada saya nanti berani sama orang tua hanya karena dimarahin, mungkin saya kan salah kalau dimarahin. Cuman kadang nggak terima. Akhirnya saya mending pergi. Walaupun saya nggak tahu ketika saya pergi orang tua saya itu istilah sakit hati, tapi saya niatnya itu baik supaya nggak sampai terjadi istilah Iya. anak berani sama orang tua. Membantah omongan orang tua. Dan istilahnya sampai saat ini tadi yang ditanya kan membalasnya gitu ya. Ya, menyenangkan hati orang tua. Jadi gini, saya berusaha untuk misalkan dikasih saran gini, saya berusaha untuk menuruti apa yang dikasih saran sama orang tua saya. Misalnya kamu harus gini lah kamu, oke saya turuti. Walaupun nggak 100%, paling tidak saya jawabnya iya. Iya. Iya toh? Berusaha menyenangkan Berusaha lah. untuk menyenangkan hati orang tua. Dan saya untuk sampai saat ini berusaha untuk istilah ya walaupun nggak banyak, istilah saya simpan, saya hasil kerja Menyisihkan saya ya? menyisihkan untuk orang tua saya walaupun Tidak saya banyak. tidak banyak. Paling tidak saya bisa
sedikit rada apa namanya itu Meringankan. meringankan. Misalnya ketika saya ingat waktu orang tua saya dulu waktu saya masih kecil, setengah mati untuk membiayai anak-anaknya. Ya. Dan karena apa? Karena istilahnya orang tua saya itu single parent. Soalnya bapak saya itu sudah meninggal di kala saya itu masih berusia sekitar kelas 1 SD itu siapa? Ya, 7 tahun. 7 tahun. Nah, orang tua saya itu membiayai anak 5. Bayangkan sampai besar-besar. Saya teringat di situ. Lah, saya kerja sendiri aja. Istilah di sini buat saya sendiri aja kadang puntang-panting. Nah, gimana orang tua saya dulu? Ya, saya teringat ketika mau lebaran. Mau lebaran kalau tradisi orang Muslim, orang Jawa, kan harus beli baju baru, harus ada makanan yang enak-enak kan Ya, gitu loh. betul. Dan saya memikir uang dari mana? Padahal dulu ya nggak kerja gitu loh. Ya. Saya mikirnya di situ kok bisa, sedangkan saya cari sendiri kadang puntang-panting. Begitu hebatnya perjuangan. Hebatnya perjuangan orang tua Ya. gitu loh. Maka dari itu saya sekarang berusaha untuk menyisihkan sedikit rezeki. Soalnya kan banyak kan nggak mungkin ya. Sedikit dulu kita sisihkan untuk orang tua. Pokoknya masih tetap ada yang dikasihkan orang tua. Karena kalau menurut agama yang kita anut, sebagai seorang laki-laki meskipun sudah menikah, tanggung jawabnya kepada seorang ibu masih tetap ada. Jadi intinya gini, istilah itu kalau kita itu pengen sukses, usaha kita pengen lancar, yang utama itu adalah ya toh, sayangilah kedua orang tua. Ya, menyenangkan hati orang Itu tua. pasti sukses. Itu pasti sukses. Betul. Itu sekiranya istilah penjelasan dari saya. Ya, ya. Monggo, Cak Nardi. Ya, kalau saya sendiri kan untuk apa yang saat ini saya bisa berikan kepada orang tua, saya rasa tidak ada. Karena realitanya bahwa kedua orang tua saya sudah tidak ada, gitu kan. Yang awal ibu saya meninggal dulu, habis setelah itu beberapa tahun kemudian disusul sama bapak. Tetapi yang saya soroti di sini, yang diomongkan sama Mas Dion ini betul, bahwa sebenarnya ya enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa. Bahwa sebenarnya peran kedua orang tua itu penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Dan sebenarnya bapak itu juga orang tua laki-laki, seorang ayah atau bapak itu juga berperan penting buat kehidupan anak-anaknya. Karena apa? Orang tua juga bekerja ya. Ayah itu bekerja. Sebentar. Iya. Intermezzo. Oh, iya, enggak apa-apa. Sponsor. Ayah kan bekerja juga, banting tulang juga. Cuman yang sekarang kita soroti kan ibu. Waktu kecil dulu saya berpikirnya seperti ini. Bagaimana caranya supaya saya senang? Saya tidak memikir, waktu kecil jujur saya tidak memikirkan kesibukan orang tua saya. Mereka mau sibuk apa, whatever, terserah gitu kan. Yang penting yang saya tahu, saya bisa sekolah, saya bisa makan, saya bisa jajan, beli jajan, saya bisa seneng lah, pokoknya intinya gitu. Itu waktu saya kecil. Semakin beranjak dewasa, semakin usia bertambah, akhirnya lambat laun saya sadar. Saya sadar bahwa jujur dalam keluarga saya dulu dikatakan bahwa perekonomian keluarga saya itu masuk dalam kategori menengah ke bawah. Jadi segala sesuatunya serba kekurangan, sangat-sangat serba kekurangan. Dan dari situ mulai pola pikir saya berubah. Saya berpikir gini, bagaimana supaya keadaan seperti ini tuh bisa hilang dan menjadi lebih baik. Jadi tidak terus-terusan seperti ini. Dan ketika saya berpikir seperti itu, yang saya tuntut siapa? Bukan diri saya, tetapi yang saya tuntut bapak. Saya menuntut bapak saya untuk bekerja. Oh, bapak ini harus bekerja lebih giat supaya apa? Supaya bisa memperbaiki perekonomian. Tetapi pemikiran itu salah. Karena apa? Orang tua laki-laki itu lambat laun bukan semakin menjadi muda, tapi semakin menjadi tua. Begitu juga dengan orang tua perempuan. Di situ mulai pola pikir saya berubah lagi. Saya berpikir gini, oh iya, generasi penerus orang tua saya siapa? Saya dan saudara-saudara saya. Dari situ saya mulai berpikir, untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya ya saya yang harus berusaha, bukan menuntut orang tua untuk melakukan segala sesuatunya supaya semuanya berubah. Saya mulai berusaha, dan ketika saya mulai beranjak masuk dalam dunia bekerja, beberapa penghasilan yang saya terima juga saya sempat berikan ke orang tua.
Tetapi jujur saja saya tidak bisa memberikan apa istilahnya seperti yang Mas Deon lakukan sekarang kan, masih memberikan kepada ibunya ya kan, masih istilahnya meringankan beban ibunya. Keinginan saya seperti itu, tapi sebelum oh ya mbok, tapi sebelum itu terjadi ibu saya sudah dipanggil duluan kan, sudah meninggal duluan. Akhirnya sama papa. Dan ketika ibu saya meninggal itu semuanya berubah. Berubah dalam artian ini. Ketika kita masih hidup bersama, ada dengan ibu ya, itu seakan-akan kita itu seenaknya ya. Apalagi kalau masih di usia-usia masih muda gitu kan, masih ABG. Itu merasa seenaknya. Tapi ketika sudah ditinggal oleh sosok seorang ibu, itu kehilangan yang sangat luar biasa. Itu saya merasakan sendiri. Sampai merasakan sudah dewasa. Saya merasakan sudah dewasa. Kecil. Bapak ya. Bapak. Mas Siti Basi. Oh iya. Kan nyambung. Nah, ketika saya akhirnya tapi saya bersyukur yang ini. Waktu ibu saya masih ada ya. Zaman dulu itu kalau nyuci baju kan nggak pakai sanyo ya. Pakai sumur, timba. Pompa air Mas. Pompa air, Mas. Oh iya sih, pompa air. Selalu sama. Iya. Setelah saya salah di mana coba? Iya, salahnya sanyonya. Iya. Wis enggak apa-apa, Kang Mas sampai itu. Saya terus. Oh iya. Ayo. Mas. Oke. Durasinya terlalu panjang. Bayarannya sama. Oh iya. Terus kalau waktu saya dimintain tolong dipanggil untuk ambil air, itu saya lakukan. Dan itu luar biasa senangnya. Dan itu masih terkenang sampai ketika ibu saya sakit, saya kerja terus ibu saya minta diantar ke rumah sakit gitu kan, ke dokter gitu. Saya bela-belain untuk kerja. Saya izin dari kantor, hanya saya berpikir supaya orang tua saya sehat. Tetapi semua kan kehendak Tuhan. Jadi ya kalau bicara soal apa balas budinya ya itu. Ya sampai kapanpun budi orang tua apa yang telah diberikan tidak akan pernah kita bisa menggantinya dengan materi atau enggak bisa. Iya, itu kan budi orang tua ya. Iya. Beda dengan budi Deon Sanjaya. Waduh, itu sudah. Itu orangnya di mana? Nah, itu untung orangnya nggak ada. Yang ada di sini Deon Sanjaya. Sekarang kita bicara masalah Ini lagu yang iya, telah dikeluarkan Itu yang Expired 06. Iya. Judulnya Rindu Ibu. Iya, itu dari tadi kita tunggu. Sita lah, ya sabar Ya, lah. maksudnya nggak ditanya-tanya. Iya. Kita itu seorang band, kenapa yang ditanya malah? Ibu. Tapi harusnya ditanya nyiptanya. Lagunya itu secaranya gimana? Gitu loh. Sita pembawa acara ini sopo? Oh, iya. Sita, pembawa acara ini sopo sih? Ya maaf. Mas, ada permen boleh minta? Boleh silakan. Iya, makasih Mas. Iya, lanjut Mas. Apa yang melatar belakangi? Enggak, kita nggak pakai latar belakang Mas. Oh, Kita iya. langsung latar depan. Ya, terciptanya lagu Rindu Ibu. Iya. Penciptanya lagu Rindu. Terciptanya lagu Rindu Ibu. Oh, Mas Mau ini nggak saya dulu? dulu. Mau Tadi nggak? kan saya dulu sekarang. Tapi ini jangan, ini terlalu apa namanya? Terlalu banyak panjang ini. Penjelasannya nggak padat, singkat dan jelas. Kalau saya yakin itu tiba-tiba itu aja muncul dan saya genjreng ini yang menyanyi. Apa itu Nggak tahu genjreng? Iya, apa itu genjreng? yang menciptakan. Terus salahnya di mana? Makanya tanya apa itu genjreng. Salahnya di genjreng lah, bukan petik. Jadi intinya ketika saya jreng, dia menyanyikan kok enak. Nggak ada Iya, itu Bro. belum itu. Arti lagu Rindu itu apa? Ya rindunya kita sama ibu ya. Kita sama. Kan alah gampang. Rindu ibu ya rindunya kan Tapi itu. istilah keluh kesah hati seorang penciptanya Enggak, bukan keluh yang kesah. merindukan seorang ibu Ya, yang betul. telah lama Tidak- meninggalkannya. Ya, tidak bertemu ya. Dan nggak tahu penciptanya siapa ya itu. Ya? Enggak loh, itu Itu datang sangat tiba-tiba. Ya? iya. Itu kita nemu loh itu liriknya itu ya. Enggak sengaja loh, Mas. Ora gitu. Ora ditutup wong lawan dhewe jalan. Iya, Mas, sing asli ya. Kawan musik gemes. Iku lho iku ditutup wong dihaki wong lho. Siapa yang menciptakan lagu ini? Waktu itu kita nggak sengaja ketemu dengan manajernya Windy. Media ini. Iya. Dan waktu kita itu genjreng-genjreng sendiri ya. Manajernya Windy melihat suara penyanyi bagus, pemain gitarnya luar biasa. Lho jenenge manajer yang mesti paham to, Mas. Akhirnya dia itu istilah gini. Itu sebetulnya kisah nyata Iya. Dari kehidupan dari kehidupan seorang pembuat lagu itu yang nyata.
karena dia nggak bertemu ibunya itu 30 tahun waktu. 30 Iya, tahun. betul. Dan dia itu masih remaja ya ABG ya. Pernah ABG Pak Kai? Kalau 30 tahun kayaknya masih kecil, Pak. Masih kecil, ya. Iya masih kecil, berarti balita. Ya? Iya. Balita. Berarti balita. Jadi dia ditinggalkan oleh seorang ibunya itu di waktu usia berapa kira-kira itu? Lu kok tanya aku masa ngomong pacaran? Manajernya gitu. Apa sih? Masnya nggak tahu. Iya. Kira-kira usia Nggak usah didetail gitu. Oh, nggak usah. Iya, nggak usah. Nanti bingung. terlalu detail ya. Iya. Jadi intinya itu Bapak kisah nyata. Ya yang menulis lagu. Menulis lirik Kita itu. hanya Iya. menyanyikan dan mengiringkan. Iya, itu kayaknya kita tanpa sengaja. Iya. Tapi kalau saya lihat itu Cak Nardi begitu menghayati Oh iya, luar jelas biasa. saya menghayati. Petikan gitarnya Mas Budi Dion sungguh luar biasa. Terima kasih. Iya. Iya. Ya, yang saya tahu itu tidak punya gitaris lain emangnya cuma Aspire tidak punya gitaris lain. Belum tahu. Oh, belum tahu. Ada. Siapa? Aspire punya anak magang kok. Oh, anak Iya. magang. Bisa main gitar ya? Oh, ya lumayan lah kalau gitu. Ini belum ditanya. Loh, tanya sama aja. Oh, Sama aja, itu jabarannya. Ya, mungkin saya ini tadi jawab panjang-panjang. Protes. Pembawa acara di sopo, si protes sopo. Mas Jan, Meskipun meskipun sampean jawabnya panjang nggak dibayar loh. Oh iya, Iya. saya dibayar. Bayarannya berarti nggak sama. Nggak sama. Oh, nggak. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah diundang aja, sudah Loh, bersyukur. ini kan kita diundang ini untuk promosi expired ya. Oh, iya, Lagu expired ibu itu. Iya, iya. Oh, nggak ditanya kenapa namanya Aspire. Iya. Harus tanya. Harus tanya. Jadi kita jelaskan secara detail. Kenapa kok laki-laki saja? Ya, kenapa? Nah, ayo. Itu ada perubahannya. Ayo. Kenapa kok cuma gitar saja? Oh, kan ditanya ya. Ya, itu ada tanya. Salah aku ngerti mas. Kagak anaknya dari gitar mas. Ya ditanya Thomas tadi kan kita bisa ngeles-ngeles Oh dikit ya. enggak lah, enggak. Yang saya tahu tidak akan saya tanyakan. Oh. Karena mubazir buang-buang waktu. Oh iya, 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 iya. Sudah lama itulah apa durasinya. Oh belum. Belum. Sama enggak pernah diundang di podcast itu apa? Jadi semua jadi lama. Pembawa acara ini sopo, sing ngatur sopo. Waduh, duh. Seandainya Iya, iya. kalau kita pemirsa Yang hadir di sini. yalah Wintin 06 mau mendengarkan entah itu rapnya aja, lagu ibu-ibu Cak Nardi dan Cak Budi bersedia nggak memainkannya? Oh ya, jelas ya. Monggo. Kita kok. Monggo. Tolong gitarnya. Asisten asisten deh. Ya, asisten. Dilempar aja enggak apa-apa. Mas. Oke, makasih. Diajak ini. Iya. Oh iya. Nanti kalau sukses tak cap ini di bibit. Nah, itu sudah bagus ya saya. Bagus loh. Daripada tidak. Umpus ayo langsung. Wah. Serius loh. Serius. Loh kita tuh kapan nggak pernah serius ya? Iya. Sering. Karena ini masalah ibu. Eh? Karena ini masalah ibu. Iya, buat ibu ya. Kuncinya pakai apa itu? Pakai apa? Ibu, Kunci 5 mas. I kunci ibu ibu ya. Ibu aku rindu. Suaranya kok fals. Enggak mas, serak ya. Coba lagi ya. Kak minum dulu mas ya. Ibu Mas untuk reality show ini. Ibu aku rindu. Mas waktu renteng. Serius. Sebenarnya kita ini lebih baik terbuka aja ya. Sebenarnya gini loh mas, suara kita bisa enak itu bukan karena kita ya, tapi dibalik suara merdunya yang keluar. Sampai itu nggak usah ngomong. Engkau kasih gue mulutmu harimaumu. Apa yang kamu katakan itu doa. Tapi kita intinya gini. Mancam tok ini sih. Saya udah nyanyi, sumpah. Istilahnya gini, kita itu jadi lebih enak dan merdu. Iya. Sebenarnya kita sudah merdu soalnya. Sudah merdu. Kita ada suatu teman. Iya. Bukan suatu seorang. Oh iya. Sebuah teman. Sebuah teman yang biasanya utek-utek itu. Soundman. Iya. Itu kita ada. Enggak. Jadi kita ini tadi saya hubungi dia masih di jalan karena dia sibuk nganter anaknya les. Iya.
les nggak tahu kemana. Tapi ini sekarang sudah berada di studio. Kemudian bisa dipanggil. Oh, di kafe Wong Turu. Ya, kafe Wong Turu ya. Pak, Mau dipanggil Mas Budi. Mas, Masuk Mas. Mas. Oh. Lah ini Belum. ayo masuk. Mas. Oh ya. Oh ya, ya ini loh anggota kita ya. Oh ini. Terima kasih buat. Tapi kok kata kita kan video ini ya. Loh, Masalah ini kan gini, kenapa kok dia nggak pernah kelihatan? Oh. Karena dia kan bagian bekerja di layar, Di belakang layar. Bukan di Dia layar. bagian utek-utek. Soundman lah, soundman. Oh, soundman kita. Jadi untuk menjernihkan suara kita dan suara Vokal, vokalis, iya. itu akhirnya Berarti terjadilah- menjernihkan suasana. Bisa nggak mencairkan suasana rumah tangga orang itu? Oh ya bisa. Oh, bisa. Aliannya gitu. Aliannya. Soalnya ketika istrinya marah dia diam. Cair dia. Iya. Mau denger kita nyanyi nggak Mas? Ya, Tanya. minum Eh? Boleh. Nggak boleh. Belum ditanya yang minum. Nggak apa-apa. Oh iya. Minta minum. Oh iya. Jangan mengat dulu, kan belum pertanyaan. Iya. Dia minum dulu. Harus dia minum. tanya. Masuk kita ada. Kan masa makan gaji buta. Lah, Nah, emang digaji tadi Mas? Loh, nanti kalau setelah monetisasi, anda nggak mau digaji? Mau Mas. Oh ya udah. oh nggak usah. Oh. Untuk manajernya itu, Iya. Maaf. kan sudah ingat kan? Iya. Di itu peraturannya gimana? Iya, ingat. Oh, iya. Tanya aja. Tanya. Duh, monggo. Wah. Tanya apa kok mau? Lu nggak cek ngombe dhisik monggo. Iya, Oh, ya apa sih? Nyaut ae. Nyaut iku monggo ngombe Ya, iki ini lho. biasa. Ini gitu, mesti pengennya cepet selesai aja gitu. Cak Ajurjum. Seperti yang saya tanyakan kepada teman-teman, apa arti seorang ibu buat Cak Ajurjum? Arti seorang ibu, waduh. Udah apa-apa, biar sedih, biar sedih. Wah, nanti tambah sedih. Kita diiringi. Iya. Kok nangis lo? Nggak apa-apa. Luar biasa lu jawabannya tadi. Iya, itu sudah tahu tadi. Ya. Arti seorang ibu. Iya. Ya, kalau kita gimana ya? Ya, Seorang ibu itu bagi kita itu wah susah diungkapkan. Kalau kan sudah dijelaskan sama siapa mas-masnya. Dari mana? Sama tadi nggak ada di. Tadi kan saya sudah mendengarkan banyak. Loh, sama mana teroleh kok mendengarkan? Iya, sudah datang tapi saya sudah di belakang tadi. Iya. Sudah seperti itu. Belum seperti itu. Ya pesan-pesannya begini, bagi semua anak-anak magang ya. Suruh pesan-pesan ini kok Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jawabannya luar Iya. biasa. Iya, buat Bapaknya itu sama aja. Sama aja. Jadi bagus. Jawaban singkat padat. Iya. Kan sudah dijelaskan semua. Iya, betul. Sama saja. Iya. Butuh apa namanya itu power yang. Cak Ajurjum selama ini yang menggawangi sounds expired 06. Kendala-kendala apa yang sing sampean rasakan mengatasi orang-orang yang luar biasa tampan-tampan kayak ini? Kendalanya apa saja? Kebahagiaan ya. Kendalanya ya, waduh banyak. Kalau dibilang itu waduh. Banyak sukanya apa dukanya? Banyak ya, suka ada, duka ada. Dukanya? Banyak kan dukanya. Dukanya. Dukanya apa? Contohnya? Ya kalau ada salah sedikit, yang melayang itu bukan gini-gini, tapi kaki nanti. Iya, saya sering itu. Itu siapa itu? Gitarisnya itu sering. Gini loh Mas. Ini orang-orang suka sok jujur. Suka jujur. Berarti emang kenyataannya iya. Makanya senengnya jujur. Iya. Terus sukanya gimana sukanya? Sukanya ya kalau sudah jadi kan pasti suka tuh. Oh, senang. Sudah Terima senang. kasih loh ya. Terus sebelum Mas Budi menyanyikan. Loh, Mas Dian main gitar, saya Mas Dian menyanyikan. ya, Iya. menyanyikan. Salah kan wajar. Iya. Manusia itu tempat salah. Iya, bukan tempat dosa ya. Iya. Sempurna hanya milik Tuhan. Betul sekali. Malah apa cara Ceramah. Dukun. iya, bagus. Lah di mana? Tak santet lu betul malu 1 kilo kok.
Mau denger aku nyanyi enggak? Oh, sebelum Belum ya, enggak apa. Belum lagi ditanya. Oh, iya. Belum ada diundangi kok. Ya, iku lho suka duka di Wintim. Saya suka duka di Es Pahit 06 dari Cak Nardi. Yo kan suka duka mah guru kabeh. Protes pengacara wis apa iki? Suka dan Mas, bawa kain enggak? Tentu. Suka duka di Es Pahit 06 dari Cak Nardi, Cak Budi, Kalau saya sukanya Langsung saya dulu. Ini pasti di situ. Iya, langsung saya jawab ya. Iya. Saya jawab dukanya dulu. Iya dukanya. Duka dari menjadi seorang vokalis di Expired 06 itu sering disaduk. Itu jelas. Padahal yang salah itu soundman. Soundman apa gitaris? Soundman salah karena mic itu tidak ditancapkan. Saya disuruh nyanyi, saya nyanyi. Pas dicabut tidak terekam. Vokalis disaduk. Itu duka. Sakit tuh Mas di situ, Mas. Siapa yang nyaduk? Siapa yang Oh, gitarisnya. Iya. Heeh. Sama enggak terharu dah. sekarang saya Belum, itu duka saya. Terus sukanya. Dengerin dulu. Terus saya kesukaan saya ya. Sukanya. Sukanya itu expired itu kalau bikin lagu nggak susah. Ya, betul. asal genjreng, asal nyanyi jadi lagu. Itu yang luar biasa dari Luar Aspaya biasa. 06 ya. Dan sound systemnya itu, soundman kita itu luar biasa. Tangannya nggak pernah berhenti itu ya. Iya. Udah. Kalau sudah mekan tek, itu volume besar kecil. Itu yang saya suka. Nggak pernah dibilangin itu. Iya, Nggak pernah dibilangin. ya tujuan kita sih nggak bilangin, cuman kadang mulut itu sering bilangin. Gitu. Kenapa nggak langsung Tekor dihantem pakai sandal atau apa gitu supaya dia enggak, kita ada kekerasan kita supaya iya. iya. Kan dia ada Saya sih jelas no. Ini jangan sabaran gitu kita nah. Terus Mesti. sudah? Nanti kena pasal itu. Sudah? Lo ala sih jawab iki lo mau Mas. Oh, Lo iya, aku oh. jawab sudah. Iya sudah. Sudah. Ayo Mas Budi. Kalau saya sih sukanya itu istilah gini. Sampai suka dan saya loh Mas. Betul sekali. Saya itu gini, padahal saya yang selalu salah. Heeh. Tapi saya sukanya itu Menyalahkan orang lain. menyeneni orang ini. Menyeneni. Mas, menyeneni, menyelasai, menyerbuni. Menyalahkan orang lain. Iya. Terus dukanya saya itu gini. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi saya selalu suka. Saya orangnya kan happy. Terus gitu aja nggak usah banyak. Nggak usah banyak. Enggak ada ujung nggak kemarin. Enggak mau sama. Iya, dia kan gini. Ya itu kan sudah dijelaskan semua. Ayo. Catur Jum. Tadi kan Lah, iya kan. Belum. Dukanya. Ini suka dukanya. Sukanya, dukanya. Ya, sukanya dulu ya. Iya. Kalau suka, kalau dengerin musik itu musik. Jadi musik. Enggak. Dengerin musik. Sebentar. Dengan peralatan seadanya. Dengan suara yang Seadanya. bukan yang lumayan lah. Iya. Dengan permainan gitar yang lumayan. Terus Walaupun keserimpet-serimpet Cak Jujul sebagai finishing untuk masalah suara itu gimana? Suka dukanya? Pertanyaannya jangan banyak-banyak kamu. Gini, dukanya dulu ya. Iya. Kalau ketemu sama gitar sama penyanyi itu ruwet semua. Itu duka pasti. Loh, kenapa? Selalu nggak on time atau tiba-tiba nggak jadi gitu? Guys, tiba-tiba pengajaran gagal. Sudah berapa 2 lagu mau selesai gagal. Terus salah saya di mana coba? Salah kita di mana coba? Terus salahnya di mana-mana. Terus Suka. Kalau Sukanya. sukanya, ya, jangan banyak-banyak ya, dikit ya. Duh, sukanya banyak, dukanya dikit. Iya, makanya dalamnya jangan banyak-banyak. Iya. Dikit aja. Iya. Kalau sukanya, Iya. kalau dengerin musik itu pasti suka. Musiknya siapa? Musiknya Expired. Apa? Expired. Oh iya, expired. Expired. Sebentar, kenapa sih kok pakai nama expired itu? Loh. Itu gini ceritanya. Coba jelaskan. Itu ceritanya gini. Awalnya dulu sebetulnya bukan expired. Iya, bukan expired. Bukan. Tapi karena kita itu istilah sadar diri lah. Usia kita kan menginjak usia senja. Oh sore. Ya senja kan sore. Sore. Iya sore. Iya. Sudah istilahnya apa ya?
setengah 4 ya kita bisa. Kenapa bukan kurang 5 menit band gitu? Oh, Lu jangan, nanti terlambat terus itu. Lah iya. Dikit-dikit kurang 5 menit loh. Wah. Iya. Kenapa ya? Iya kan sudah senja. Ini sudah Mas ya, malam. kalau misalnya Ya saya belum selesai. oh iya ya cuma oh ya ampun mau mesti marah mau mikir Ini diupload nggak sih gitu? iyalah Jadi gini, kenapa kok dibilang expired band? Jadi kita itu tahu diri. Usia kita sudah bukan ABG lagi ya. bukan Jadi kita gimana caranya? Kita ABG dulu kan nggak sukses. Kita dulu vokalis. Ini dulu vokalis apa namanya? Gagal ABG dah. Oh, yang bandnya bubar itu ya? iya itu karena vokalisnya itu Itu vokalisnya ya nggak kompeten katanya itu ya? Iya. Sering terlambat itu ya? Iya. Jelas. oh iya Ini door. Don't do Ya sama aja. Saya juga punya band dulu. Apa namanya? Namanya Dis Kampus dulu. Itu biasa dulu pernah mengiringi Jambrut di mana itu? Di Kenjeran. kalau dia yang memperkenalkan ya Itu gini jelas. dikenal-kenalkan di baik-baiknya saya door to door Akhirnya kan. karena apa ya namanya? Karena dulu kan pekerja semua. Ya. Akhirnya bubar karena nggak ada manajemennya. iya Akhirnya bubar, melalang buana saya kesana kesini kemari, akhirnya ketemu di sini. Saya ketemu sama vokalis Don. Don't do Terus ada seorang pencipta lagu tapi dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa musik. Tapi Ya. dia itu sangat istimewa sekali Membuat dalam lirik. membuat lirik lagu. Terjadilah istilah S506. Tapi istilahnya karena ya itu tadi karena sudah tua-tua S5 kan istilahnya sudah kadaluarsa. iya ya syukur-syukur ketika expired meskipun kadaluarsa terkenal ya kita nggak nolak Ya, tadi misalkan kita nanti misalnya sudah tiada, kan ada penerusnya. ya sampean dulu tapi Oh iya. Saya rasa kalau untuk S506 kalau menurut saya nih ya ya cukup bisa menginspirasi anak-anak muda supaya mereka mau berkarya ya dan lapo sih awak dhewe cover lagu nih wong. Ya. Selama kita masih berkarya. Selama ini kalau saya lihat di konten musiknya S506 Iya. itu rata-rata ciptaannya sendiri ya Mas ya. iya Oh. Kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang mengcover, ya betul menirukan lagu orang? Di mana ya imajinasi mereka, kreativitas Ya, mereka masalahnya gitu loh. Kadang gini bos. kok bos mas Oh iya mas. Kadang gini bos. Loh, Kadang gini mas. Orang itu kadang gini nggak mau istilah apa ya, gengsi itu kadang nomor satu. Jadi untuk padahal kalau saya rasa semua anak muda di Indonesia ini kreatif mereka kreatif loh. ya Dia sebetulnya bisa loh nyiptain lagu sendiri. Iya, kan? bisa. Bahkan sekarang kalau dia itu kreatif, sekarang kan ada apa namanya wadahnya, Iya. YouTube. Ya, bikin aja sendiri lagu. Jadi istilahnya elek-elek lah dia itu. ya Dari betul wadah api dua itu. Iya. Penting elek-elek. Nah, jelek-jelek punya sendiri ini kan sudah dicontohkan oleh S506 dengan banyak bermodalkan gitar. ya Itu bisa menciptakan, membuat suatu karya. betul Kenapa yang lain anak-anak muda tidak setidaknya menyontoh lah S506? Padahal sudah ada wadahnya. Oh, udah ada wadahnya YouTube di situ. YouTube. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Nggak sangat ada. susah. Kita masuk stasiun televisi aja sangat susah sekali. Kan rekaman aja loh, butuh budget yang banyak. Sekarang untuk buat video klip, rekaman, semua bisa dibantu dengan peralatan yang seadanya. Tergantung bagian editornya. Oh, Itu iya. harus belajar sangat-sangat. Ya otaknya harus encer lah. Pasti otak. Harus botak. Iya. Itu. Ya rata-rata Iya, orang itu itu- video klip yang kita buat aja itu diedit sama Wintim ya. Iya. Itu editornya botak. Botak. Botak itu. Tapi botaknya jangan di belakang ya. botak. Jangan harus di depan. Editornya botak loh itu mas. Oh iya. Botak Di itu. depan juga. Depan botak editornya ya. Wintim botak. udah mas. Nggak usah mas. Aku ya buta mas lo bodoh. Iya. Coba sekarang tadi ceritanya apa? Pilihan siapa? Sudah. Sekarang gini. Nyanyi mas. Untuk memperingati hari itu Lah. dan karena Witim sudah mengeluarkan lagu terbaru Rindu itu. Iya. Itu kan rekaman ya. Ini kan live sekarang. Live-nya, Iya. persilakan tolong waktunya terbatas mas. Iya iya. Cukup rapnya aja. Rapnya.
kunci I. Dari awal aja. Ojo, jangan. Jangan, langsung dari rep aja, Mas. Ya. Ibu. Loh, itu dari awal ya, Mas. Iya, itu dari awal, Mas. Iya. Repnya gimana? Saya nggak tahu. Oh iya, lo masih ini lo inget ya? Loh, saya sudah melihat video Iya, coba ingat ya. Iya, saya. Izinkan aku meminta kembali. Salah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang kebiasaan kita gitu. Keplecok. Iya. Jadi maafkan ya, Mas ya. Nggak apa ya. Tuhan, izinkan aku. Saya tuh pengen tawa, Mas. Meminta kembali waktu yang hilang dahulu, kan ku minta kembali waktu bersamamu, Ibu. Tuhan, tolonglah aku, pertemukan aku dengan dirinya. Ingin aku bersujud dan bermanja dalam pelukan Ibu. Izinkan aku meminta kembali waktu yang hilang dahulu, kan ku minta kembali waktu bersamamu, Ibu. Ingin aku bersujud dan bermanja dalam pelukan Ibu, kan ku minta kembali waktu bersamamu, Ibu. Ya. Dengan Disawer, Mas. tasawat aja, Mas. Suaranya jembret. Suaranya jembret. Dengan berakhir Itu juga kita gitu. wis Ya, maaf. apa ditutup Ya, maaf. dengan berakhirnya lagu Ibu yang telah dimainkan oleh X-Fight 06, maka berakhir pula podcast Wintin 06 hari ini. Pada dasarnya Ibu adalah segalanya bagi kita. Jasa Ibu tidak akan pernah bisa kita balas, bisa kita balas, dan tidak bisa dinilai dengan materi. Bagi mereka yang masih punya ibu, tolong bahagiakanlah dia, cintailah dia, hormati dia. Betul. Karena tanpa ada dirinya kita tak mungkin ada. Sekian podcast Wintin 06, salam Winter.